Kalau kalian baru aja beli iPhone, cocok banget nih. Kalian udah klik video ini. Apalagi kalian yang baru pertama kali pakai iPhone dan sebelumnya kalian pakai Android, bakal merasakan hal yang berbeda ketika kalian pakai iPhone. Jadi bakal agak bingung gitulah. Karena cara pengoperasiannya ya berbeda ya, cukup jauh berbeda gitu loh antara iPhone dan juga Android. Salah-salah kalau misalkan kalian asal mencet, asal setting-setting, bisa aja iPhone-nya bakal ngalamin masalah. Nah, daripada keburu kalian ada masalah di iPhone-nya, gue di sini akan bahas 5 hal yang jangan sampai kalian lakukan ketika kalian pertama kali pakai iPhone. Untuk itu mari kita coba bahas satu-satu hal-hal tersebut yang jangan sampai dilakukan ketika kalian pakai iPhone ini. Hal pertama yang jangan sampai kalian lakukan ketika pakai iPhone ini adalah jangan aktifkan settingan kunci kamera. Nah, biasanya para user iPhone seneng banget nih untuk setting-setting kamera. Ya katanya hasil kameranya ini biar lebih optimal. Nah, di sini di settingan kamera, terutama settingan video, kalian harus hati-hati nih di settingan kunci kamera. Dan juga jangan terkecoh dengan deskripsinya ya. Karena di sini tertulis jangan pindah antar kamera secara otomatis. Ya kirain gua tuh ya lensanya masih bisa dipindah-pindah secara manual. Kan ada ya kasus yang dimana kalau misalkan kita ngerekam video bisa aja otomatis itu pindah ke lensa lainnya. Nah di sini gua nggak mau seperti itu. Tapi ternyata settingan ini tuh membuat kalian nggak bisa pindah-pindah lensa kameranya. Jadi tetap bakal di satu lensa aja. Contoh misalkan kalian mulai nge-record di lensa 1 kalinya. Nah di sini kalian bisa zoom ke 2 kali. Nah, di sini tapi kalian nggak bisa pindah lensa ke ultra wide ke 0,5. Dan di sini malah muncul semacam slider zoom seperti ini. Jadi ya di sini kalian nggak bisa pindah dari lensa 1 kali ke lensa ultra wide-nya. Sedangkan sebaliknya, kalau kalian mulai nge-record videonya ini dari lensa ultra wide, kalian di sini bisa zoom 1 kali sampai zoom 2 kali. Namun di sini kalian bakal kekunci di lensa ultra wide aja. Jadi untuk zoom 1 kali dan zoom 2 kalinya ini hasil cropan dari lensa ultra wide-nya ya, otomatis di sini hasilnya bakal pecah karena ya cropan dari lensa ultra wide-nya yang kurang bagus lah untuk hasilnya. Untuk itu ya sebaiknya kalian jangan aktifkan settingan ini ya, settingan kunci kamera, karena nanti ketika kalian mulai nge-record video, kalau kalian aktifkan fitur ini, kalian nggak bisa pindah-pindah lensa. Kan lensa di iPhone 15 misalkannya itu kan cuma 2 ya. Jadi ketika kalian mulai nge-record di satu lensa, itu nanti kalian nggak bisa pindah-pindah lensa. Tapi kalau sekedar cuma zoom bisa ya, kayak tadi 1 ke 2 ataupun dari 0,5 atau ultra wide ke 1 atau ke 2, tapi ya tetap itu hasil dari cropan lensa yang sama. Lalu hal berikutnya yang kalian jangan sampai lakukan ketika pakai iPhone ini adalah menghidupkan update otomatis. Jadi sepengalaman gue pakai iPhone 15 ya, kan gue pakainya itu udah 2 bulanan dan per bulan itu bisa sampai 2 kali update guys. Jadi sekarang udah mau 5 kali nih untuk update iOS di iPhone 15 gue. Jadi kalian nanti bakal rajin banget dapet update ketika kalian pakai iPhone. Nah di bagian settingan update software di sini ada settingan pembaruan otomatis. Kalau misalkan dalam kondisi yang hidup, lebih baik kalian matikan aja ya untuk pembaruan otomatis ini. Supaya kalau misalkan nanti iPhone kita ini mendapatkan update, itu nggak terupdate secara otomatis ya. Kenapa? Karena ditakutkan misalkan ketika iPhone kita ini dapat update, terus di settingnya malah update otomatis, itu takutnya iPhone kita ini di update iOS nggak dalam kondisi optimal gitu. Misalkan kondisi iPhone-nya lagi penuh untuk memorinya, atau lagi panas-panasnya gitu kan si iPhone-nya, atau misalkan juga lagi lowbat baterainya, atau misalkan kondisi iPhone-nya lagi tersambung di jaringan internet yang lemot. Nah ditakutkan ketika proses update software-nya ini malah tidak berjalan dengan optimal. Jadi bisa aja update software-nya ini ya jadi memunculkan bug yang aneh-aneh di iPhone kalian. Oleh karena itu ya lebih baik kalau kalian mau update software itu secara manual aja ya, jangan update secara otomatis, karena ditakutkan ada hal-hal yang malah bikin iPhone-nya bermasalah gitu ketika update iOS. Karena update iOS di iPhone ini bakal sering banget guys. Oleh karena itu jangan sampai terupdate secara otomatis sih. Lebih baik kalian update secara manual aja. Lalu hal berikutnya yang kalian jangan sampai lakukan adalah lupa kode sandi, bahkan lupa Apple account kalian. Salah satu hal yang harus diperhatikan ketika pertama kali kalian beli iPhone adalah kalian akan diminta untuk membuat Apple account. Jadi Apple account ini bakal penting banget ya untuk kedepannya. Lebih baik pas pertama kali kalian buat Apple account ini, kalian tulis di notes atau tulis di mana aja lah ya. Ditakutkan kalau misalkan kita lupa email, kata sandi, dan lain-lainnya ya, kalian bisa buka kembali catatannya. Karena nanti ketika kalian beraktivitas di iPhone, nanti seseringnya itu bakal menggunakan Apple account ya untuk proses konfirmasinya. Jadi kalau kalian lupa nggak ingat Apple account kalian ya, itu bakal bermasalah sih untuk kedepannya. Lalu juga hal yang tak kalah penting adalah kode sandi ya. Jadi di awal kalian punya iPhone juga kalian bakal masukin kode sandi ya. Kode sandi
Sandi ini adalah ketika kalian mau buka kunci di iPhone, itu kan biasanya pakai Face ID ya. Tapi kalau misalkan Face ID-nya tidak berjalan, nanti kalian harus masukin kode sandinya. Nah, itu jangan sampai lupa ya, mentang-mentang misalkan kalian selalu pakai Face ID dan melupakan kode sandi di iPhone kalian, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Contohnya, kode sandi ini bakal berguna ketika kalian update iOS ya. Jadi nanti ketika kalian update iOS, pertama-tama kalian harus masukin dulu kode sandinya, baru bisa memulai proses update iOS-nya. Jadi informasi pribadi soal iPhone kalian, termasuk tadi Apple account, kode sandi, dan hal-hal pribadi lainnya di iPhone kalian harus kalian jaga bener-bener ya. Jangan sampai lupa gitu. Apalagi sampai bocor ke orang ya, itu bakal bikin gak aman iPhone kita ya. Jadi kalian harus bener-bener keep data pribadi kalian soal iPhone ini. Jadi jangan disepelekan ya soal Apple account dan tadi kode sandi di iPhone kalian. Lalu hal berikutnya yang kalian jangan sampai lakukan adalah mengaktifkan fitur kontrol suara. Sebenarnya fitur kontrol suara ini fitur yang cukup kepake ya, dan gue pun kadang-kadang suka pakai, terutama pas gue bikin konten. Gue sering banget mengaktifkan fitur kontrol suara ini. Cuman fitur ini bakal jadi masalah ketika kalian selalu aktifkan fitur kontrol suara ini. Jadi misalkan kalian gak sengaja nyebut kontrol suara yang kalian udah setting, ya nanti otomatis iPhone-nya bakal mencet-mencet sendiri gitu. Meskipun ya kontrol suara di iPhone ini belum support bahasa Indonesia, dan mungkin bahasa yang paling umum adalah bahasa Inggris, ya bisa aja kan sesekali kita ngucapin kata bahasa Inggris, dan ternyata ya kata tersebut cocok dengan settingan kontrol suara di iPhone-nya, dan nanti ya bisa aja mencet-mencet sendiri untuk si iPhone-nya. Jadi hati-hati aja kalau kalian nggak butuh fitur kontrol suara ini, lebih baik dimatikan aja. Nanti ketika kalian butuh lagi untuk fitur kontrol suara ini, tinggal diaktifkan lagi. Lalu hal berikutnya yang kalian jangan sampai lakukan adalah tidak menghapus file di folder baru dihapus. Jadi folder baru dihapus ini tuh kayak semacam folder recycle bin ya kalau di laptop ya. Jadi nanti setelah kalian hapus file, itu nanti bakal masuk ke folder baru dihapus ini. Jadi ini pernah kejadian sebelum gue punya iPhone, gue pernah ketemu sama ibu-ibu, dan mungkin ibu-ibu ini tuh baru pertama kali punya iPhone. Setelah gue lihat storage-nya ini kok penuh terus, merah terus gitu loh. Dan gue pun lihat-lihat untuk aplikasi fotonya, ya foto sama videonya ini nggak banyak. Dan nggak mungkin juga ini bisa sampai penuh terus gitu loh untuk storage iPhone-nya ini. Dan setelah gue selidiki, ternyata ibu-ibu ini tuh nggak menghapus file yang ada di folder baru dihapus. Jadi ya filenya ini numpuk di folder recycle bin-nya. Ya nanti biasanya sih dalam 30 hari bakal kehapus otomatis ya. Cuman kan nunggu 30 hari cukup lama ya. Apalagi misalkan ya orangnya nggak tahu kayak si ibu ini gitu. Jadi harus diketahui ya kalau iPhone ini punya semacam folder recycle bin. Jadi kalau kalian hapus file yang ada di file manager ataupun yang ada di foto, kalau mau storage-nya kosong lagi, ya kalian harus hapus juga di folder recycle bin-nya. Dan juga folder recycle bin ini terdapat dua ya. Jadi ada recycle bin khusus di aplikasi foto dan juga recycle bin yang ada di aplikasi file manager. Jadi kalau misalkan memori kalian penuh, kalian bisa cek kedua folder recycle bin ini. Jangan sampai kalian bingung kok storage-nya penuh terus padahal kalian udah hapus-hapus filenya, ternyata filenya ini numpuk di recycle bin iPhone-nya. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian yang baru aja beli iPhone bisa kebantu sedikit dengan adanya video ini. Karena bagi gue sih yang emang bertahun-tahun pakai Android terus tiba-tiba pindah ke iPhone seperti ini, cukup bingung ya untuk pertama kali pengoperasian iPhone-nya. Jadi kalau misalkan salah-salah pencet, salah-salah settingan, ya bisa aja malah jadi bermasalah untuk iPhone-nya. Jadi kalau misalkan ada yang salah-salah, boleh banget dikoreksi aja di kolom komentar, ataupun ada yang pengen nambahin soal hal yang jangan dilakukan di iPhone ini, ya silahkan tambahkan aja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.